Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Tarot dari Korea Selatan. Berfokus pada kartu tarot, film ini memperlihatkan keyakinan akan suatu hal di luar Tuhan. Dari kepercayaan tersebut bisa membawa mereka ke dalam jurang yang kelam dan cukup mengerikan. Mengisahkan takdir kejam serta kekuatan gelap yang mereka dapatkan dari pilihannya sendiri, pastinya kewarasan diri turut andil, dan pilihannya mau tetap meyakini atau melepas ramalan tersebut. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan! 따고 막 그러더라고요. 배정되었습니다. 안녕하세요. 푸드콜 본사인데요. 행운과 Episode 1. Di kehidupan ini masih banyak jebakan yang buat manusia terjerat, di mana ada sepasang ibu dan anak yang berbelanja, lalu anak mau boneka dalam kotak. Cuma lihat harga itu, ibu atau kita sebut aja Jiwo bilang akan membelikannya lain waktu. Dari sana Jiwo mendapati kartu tarot, lalu pesan masuk mengabarkan kalau dirinya keterima kerja. Sepulangnya ke rumah, Jiwo menceritakan dongeng dari buku yang menyebutkan jika anak-anak tidak percaya lagi pada peri, mereka akan mati. Jiwo meyakini jika semua orang punya peri dalam hatinya. Tapi, kalau ada yang tidak meyakini hal itu, maka peri akan menghilang untuk selama-lamanya. Terus, Jiwo tanya tentang Lily atau teman hayalan anaknya. Cuma, si anak bilang Lily hanya mau keluar kalau nggak ada orang, dan sebenarnya Lily juga ada di rumah itu, tapi Jiwo nggak tahu. Di waktu berikutnya, Jiwo yang ada di minimarket mencari tahu makna dari kartu tarot yang pernah didapatnya. Dalam pencarian menyebutkan jika kartu tersebut berartikan keberuntungan dan peluang. Habis itu, atasan minta Jiwo untuk bekerja waktu Natal atau besok harinya. Dan pas di rumah, Jiwo berusaha menghubungi guru anaknya sampai ibunya untuk menitipkan si anak karena esok ia mulai kerja. Cuma gak ada yang bisa, dan ibu Jiwo bingung kerja apa waktu Natal malah berangkat. Demi menghindari perdebatan, akhirnya Jiwo memutuskan ngomong ke anaknya waktu Natal nanti ditinggal di rumah sendiri karena Jiwo mau kerja. Jiwo minta anaknya tidak membukakan pintu untuk siapapun dan semua makanan sudah disiapkan dalam kulkas. Dan si anak menyanggupi hal itu. Esoknya waktu kerja, rekan kerja memaparkan kalau ada barang pelanggan yang tertinggal wajib menyerahkan ke tempat penyimpanan. Cuma kebanyakan yang belanja di sana orang kaya. Jadi, barang kecil tidak akan jadi masalah bagi mereka dan banyak juga pegawai yang mengambilnya. Waktu kerja berlalu, ada boneka yang ketinggalan dan Jiwo menyimpannya di bawah kasir. Bahkan, waktu kerja Jiwo juga nyempetin telepon ke anaknya. Di mana si anak ini bilang hari itu ia bermain bukan sama Lily, tapi sama Sinterklas. Anaknya bilang kalau ia tidak membukakan pintu untuk siapapun karena Santa datang lewat cerobong asap. Kegelisahan Jiwo masih berlangsung waktu jam makan siang. Di mana yang lain makan, ia malah sibuk chattingan sama anaknya. Si anak juga mengirimkan gambar boneka pemberian dari Santa. Kembalinya bekerja, rasa cemas terlihat jelas dari wajah Jiwo. Ia terus mengecek ponselnya waktu bekerja sampai kena teguran dari si atasan. Fokusnya yang hilang waktu kerja bikin Jiwo izin pulang. Dan atasan hanya memberikan waktu selama 35 menit untuk menenangkan diri.
Langsung menghubungi anaknya, si anak menunjukkan keahliannya menari balet setelah bermain dengan Santa. Dari sana Jiwo makin gak tenang dan ia pingin cepet pulang karena ada yang memegang ponsel anaknya. Tapi adanya barang di meja kasir yang disimpan bikin atasan mau melakukan pengecekan terhadap Jiwo. Jiwo jadi ditahan dengan kegusaran yang dipendam. Sepulangnya, Jiwo telepon lagi. Rasa khawatir yang dipunya dan hati yang gak tenang dengar jawaban anaknya kalau bermain dengan Santa sepanjang hari bikin Jiwo muak dan sedikit berteriak kalau gak ada Sinterklas dan anaknya hanya sendirian di rumah. Sesampainya di rumah, dari berbagai sisi anaknya tidak ditemukan. Ia malah mendapati gambar yang menyeramkan dan akhirnya Jiwo lihat ada setelan baju anaknya yang tergeletak di lantai. Di bawah baju anaknya, itu ada buku dongeng yang mengingatkan Jiwo akan ucapannya, jika tidak percaya peri maka semua akan menghilang. Pikirannya semakin kacau dan anehnya semua yang berlalu itu seolah-olah karangan dan imajinasi Jiwo sendiri. Kebingungan yang dirasakan semakin membuatnya jadi gak jelas. Di rumah itu hanya tersisa Jiwo, gambar mengerikan, dan boneka saja. 너 언제 철들래? 미나야. Episode 2. Ke sisi lainnya, dalam mobil polisi, Gyeongre menceritakan malam itu ia ingin naik lift, tapi lift rusak dan terpaksa turun lewat tangga darurat. Dari sana ia mendapati kartu tarot yang dianggapnya bukan kartu biasa. Yang mana, waktu teleponan sama istrinya, Gyeongre lagi sama selingkuhannya. Selingkuhannya kesal karena ia tidak dianggap dan ia mau istri sahnya tahu kalau Gyeongre senang berada di sampingnya ketimbang istri sah. Terus memegangi ponsel dan mengancam akan menghubungi istri sah Gyeongre karena sudah tidak diperhatikan lagi, Gyeongre pilih pergi pakai taksi. Dalam taksi, Gyeongre masih sibuk dan berbohong ke istrinya lewat panggilan. Supir taksi ikut bersuara tentang kebejatan pria yang bisa muncul dari tekanan. Dan gak lama ada motor yang lewat tapi ugal-ugalan yang bikin emosi supir taksi jadi gak terkendali. Dari sana Gyeongre lihat tingkah laku supir taksi yang cukup brutal dan ada juga tato yang mengerikan. Gyeongre jadi menggeledah isi taksi yang dikagetkan dengan kartu identitas berlumur darah. Bahkan identitas taksi tidak sesuai dengan nama si supir taksi. Arah perjalanan juga berbeda. Mereka mengarah ke tengah hutan dan supir taksi yang keluar dibuntuti Gyeongre. Sambil melakukan panggilan, Gyeongre dengar kalau yang dibawa itu adalah daging besar dan segar. Gyeongre jadi ketakutan dengar hal itu dan tanpa pikir panjang menghabisi supir taksi bermodalkan pena ketika mereka sudah dalam mobil. Cuma, waktu Gyeongre mau kabur, ban mobil malah terjebak. Dan ada juga pesan masuk dari ponsel supir taksi. Hadirnya manusia lain mempertanyakan daging segar yang dijanjikan. Gyeongre jadi menunjukkan supir taksi yang sudah nggak bernyawa dan bilang kalau itu hanya pingsan. Tapi dua manusia itu jadi bingung. Lalu minta dibukakan bagasi belakang dan ada rusa di sana. Dua manusia itu sebenarnya mau ambil rusa tangkapan, cuma malah dikejutkan dengan hal lainnya. Usut punya usut minta bantuan untuk diangkatkan rusa karena terlalu berat. Sebenarnya mereka berencana menangkap Gyeongre, tapi gagal. Dan ketakutan yang dipunya Gyeongre membuatnya bertindak di luar nalar. Sampai akhirnya 3 nyawa orang melayang dari tangannya. Di sana, Gyeongre memutuskan untuk membakar taksi beserta supir taksi di dalamnya. Lanjut menyusuri jalan, gak ada seorang pun yang mau menumpanginya. Sampai polisi mendekat dan langsung membawanya karena Gyeongre menginap di sebuah motel yang berkasus. Yang mana dalam motel itu selingkuhan mati dan sedang diselidiki.
Dalam mobil polisi, Gyeongre memaparkan kalau ia geram dengan ancaman selingkuhan yang mau menghubungi istri sahnya. Polisi jadi bingung sama tingkah Gyeongre yang gak gentleman. Tanpa sengaja, Gyeongre berucap tentang kejadian supir taksi dan hal buruk lainnya yang menimpa. Polisi gak mau tahu urusan itu secara pribadi, ia minta Gyeongre membicarakannya di kantor polisi. Dari sana, kecelakaan mobil polisi berlangsung. Gyeongre masih hidup, ia terus membual ke istrinya. Tapi istri bilang kalau anak mereka bermasalah di sekolah dan berkelahi dengan rekannya. Mendengar hal itu, akhirnya kartu tarot dan pena yang dipunya untuk menikam banyak orang sengaja diletakkan ke dalam loker dan pergi begitu aja. 맛있겠는데. 새끼 이거 뭘로 치? Episode 3. Lanjut, kurir yang membuka loker mendapati kartu tarot dan disuruh membuang, tapi ia memungutnya. Terus bekerja mengantarkan barang dari pintu ke pintu. Kinerja Dong-in sebagai kurir sangat baik dan diapresiasi rekan kerjanya. Di sela melatih kebugaran fisik, Dong-in mencari arti dari kartu tarot yang dipungutnya. Lalu, ia melanjutkan kerja untuk banyak pengiriman. Mulai mendatangi rumah pelanggan, pelanggan itu mengajaknya makan bersama. Cuma, Dong-in nolak karena masih banyak pengiriman lain. Akhirnya ia diberi segelas air yang diteguknya dan terasa cukup asin. Setelahnya ia berkumur dan lanjut mengirimkan barang. Lalu bertemu lagi dengan wanita gendut yang akan selalu memesan makanan agar bisa ketemu Dong-in. Mendapatkan orderan dari wanita gendut terus-menerus, wanita itu merayu Dong-in untuk sekedar ngobrol berdua karena Dong-in ini tipenya. Dong-in yang kesal karena mendapati panggilan berkali-kali dari wanita gendut, jadi membuang uang tipnya dan pergi minta untuk tidak dihubungi lagi. Tapi waktu pintu udah ditutup, uang itu dipungut sama Dong-in. Hari-harinya yang mulai tenang sedikit retak karena kurir terbaik dipecat sebab adanya pelanggan yang melapor kalau Dong-in melakukan pelecehan seksual. Padahal enggak. Mendatangi wanita gendut, wanita itu langsung bilang kalau mau bertemu Dong-in setiap hari, tapi malah diabaikan. Wanita gendut memberikan tip dan minta dibuangkan sampah, yang mana dari sampah itu ada tetesan merah yang mengotori sepatu Dong-in. Lanjut mengantarkan barang ke wanita gendut, tapi kali itu tanpa sepatah kata. Uang tip diberikan beserta sampah yang perlu dibuang. Dan karena penasaran sama plastik yang berat, Dong-in mengecek isi plastik yang membuatnya mual. Dari sana, Dong-in ngobrol sama temannya sesama kurir. Temannya ini dulunya seorang bioteknologi. Akhirnya, Dong-in ambil sampel dari sampah itu dan melakukan pengujian di rumah. Dari hasil yang ada sudah jelas itu daging manusia. Dong-in jadi menanyakan tentang kurir yang hilang. Percakapan itu, mereka harus memastikan langsung untuk tahu hal tersebut. Waktu mendapati pesanan dari wanita gendut, tanpa pikir panjang, Dong-in melaju. Tapi, kali itu pesanan minta diantarkan dalam rumah. Waktu masuk ke dalam, aroma gak sedap dirasakan. Melihat rumah yang kosong dan tempat yang dipenuhi dengan potongan daging bikin Dong-in mual. Lalu wanita mendekat sambil bilang kalau cinta butuh pengorbanan. Dan ia sudah berkorban untuk memotong lemaknya untuk terlihat kurus di mata Dong-in. Hal itu bikin Dong-in ketakutan dan sialnya ia masuk ke dalam jebakan wanita gendut. Kakinya terperangkap, Dong-in gak bisa kemana-mana lagi. Dengan berlumuran darah, wanita gendut itu mendekat, lalu bilang pria idamannya adalah seorang yang pendiam atau tidak banyak bicara. Dengan peralatan seadanya, wanita gendut menghampiri Dong-in. Di hari lain, ada kurir yang membawa camilan anjing dan mengantarkannya masuk sesuai perintah.
Yap, betul. Itu rumah wanita gendut. Dan tahu apa yang dilihat kurir itu? Ada rantai, di mana rantai itu mengikat Dong-in dengan mulut terbungkam yang dijahit rapat. Ia masih hidup dan bertahan, tapi tidak mampu lagi untuk bersuara. Ini agak serem sih. 여자 좋아하잖아요. 예, 거기서 수 있죠. 어디서부터? Anyway, film ini ada 3 episode yang menunjukkan pemain berbeda namun bernasib sama. Semuanya sama-sama sial karena meyakini ramalan tarot. Jadi, kalau kalian sendiri percaya ramalan atau enggak nih? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.